Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita buat keluarganya Mas Ikang, Bella dan Ciki. Nggak pernah saya nggak nyangka gitu, maksudnya tiba-tiba saya dapat berita kok Mbak Ica meninggal gitu ya. Dan ternyata saya cek lagi, ternyata benar gitu. Jadi saya kaget, shock banget saya. Cuman tadi siang nggak bisa datang karena saya nggak bisa ninggalin pekerjaan. Tapi saya bilang sama istri saya telepon, saya bilang nanti saya habis kerja, saya pulang jemput kamu, terus kita berangkat ke rumahnya Mas Ikang gitu. Iya, luar biasa sekali cintanya Mas Ikang sama Mbak Ica itu. Tadi baru saya ngobrol sama Bella juga sama Ciki, 38 tahun katanya gitu. Dan Mas Ikang tadi juga saya ketemu, dia sangat kehilangan sekali. Saya bisa ngebayangin sih gimana rasanya kalau kita ditinggal oleh pasangan hidup kita yang sangat kita cintai gitu. Jadi betul-betul terpukul sekali. Tadi saya Mas Ikang sekarang udah mulai istirahat gitu, tapi mudah-mudahan Mas Ikang, Bella dan Ciki itu bisa kuat menerima kenyataan ini gitu. Saya cuma sampaikan bahwa banyak kirim doa untuk Mbak Ica, kemudian juga harus saling menguatkan gitu, itu aja sih. Sosok seperti apa sih di mata teman? Saya pertama kali mengenal Mbak Ica itu ketika syuting sinetron Kembang Setaman. Sutradaranya Eni Sonsinaro, produsernya Mbak Ica gitu. Jadi kita syutingnya ke Beijing, terus ada 26 episode gitu. Cukup periodenya cukup lama gitu. Jadi saya syuting, kemudian setiap hari ketemu, ngobrol gitu. Jadi sama Mbak Ica juga sama-sama kita ke Beijing. Sosoknya Mbak Ica itu orang yang mau belajar terus kayaknya. Jadi dia terus mau belajar, menambah ilmu, kemudian membagi ilmu. Kalau ada sesuatu yang dia yakini, itu dia betul-betul teguh gitu. Itu yang saya lihat sih. Kemudian dia pasti menjadi inspirasi juga buat Bella dan Ciki sih, saya yakin. Untuk masalah rumah tangga mereka, tampak romantis selalu terlihat ya. Kalau seperti apa sih mereka romantisnya? Pokoknya romantis dah kayaknya, menurut saya romantis banget gitu. Dan asik gitu, mereka berdua itu asik. Mas Ikang kan orang yang suka bercanda. Kadang-kadang menimpali Mbak Ica gitu, kadang-kadang Mbak Ica ngomong apa ditimpali Mas Ikang gitu. Jadi menurut saya pasangan yang lengkap sih, saling melengkapi. Dan tentunya juga ini menularkan, tadi juga anak-anaknya juga bilang bahwa aduh, ayah tuh sama ibu cinta banget katanya gitu. Jadi ya saya bilang mudah-mudahan bisa menularkan ke kalian berdua gitu. Saya udah lama jarang kontak, tapi yang sering ketemu sama Mas Ikang. Terus sama Shanas juga udah lama nggak ketemu, tapi yang sering ketemu justru yang sekarang, yang belakangan sering terakhir sama Mbak Aya. Jadi kemarin baru aja kayak 3 minggu yang lalu saya ketemu Mbak Aya, saya ke backstage, dia lagi ada fashion show di Kemang Village. Om, Mas Ikang tadi kata Fresya sempat bilang katanya udah nggak mau nyanyi lagi. Mungkin Om sendiri tahu nggak soal itu dan seperti apa mungkin? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Tapi menurut Om sendiri kira-kira bakal mungkin benar berhenti nggak, atau mungkin itu ungkapan sedih aja atau gimana? Belum tahu saya nggak berani berandai-andai. Karena tadi siang begitu saya dengar beritanya, tapi saya nggak bisa datang melayat. Terus saya kerja, ini baru selesai tadi jam 6, terus saya pulang dulu jemput istri saya sampai rumah jam 7, terus jam 8 saya berangkat lagi ke sini. Tadi kan Om bilang jadi bahwa belum baca berita apa-apa gitu. Tadi kan Om bilang bahwa biasanya kan Mas Ikang ini selalu bercanda dengan istrinya ya. Terus tadi kita melihat bagaimana hancurnya seorang Mas Ikang. Itu tadi sempat melihat juga nggak sekilas di media sosial Om? Saya nggak sempat lihat. Saya sempat lihat, justru saya sangat terenyuh sekali ketika Mas Anies datang. Saya ngeliat ada gambarnya lagi dipeluk gitu. Saya ngeliat, aduh, terpukul sekali. Terus saya telepon istri saya tuh tadi lagi foto.
Mer, saya bilang saya ngeliat fotonya Mas Ikang terpukul sekali gitu, saya bilang gitu. Bahkan sampai pingsan berkali-kali kabarnya tadi. Katanya ya. Mm-mm. Iya, makanya tadi saya bilang sama Bella tadi pas saya ketemu Mas Ikang, saya bilang ayah dijagain takutnya pingsan. Saya nggak tahu kalau dipingsan tadi ya. Berkali-kali. Tapi tadi sempat ngobrol nggak atau saya hewan dengan Mas Ikang di dalam Sempet ngobrol sebentar aja. Ya. kondisinya? Ya dia kan nggak bisa, saya bilang pokoknya Mas Ikang harus kuat, saya cuman gitu. Lebih banyak diam tadi di dalam. Ya dia ngangguk-ngangguk. Yang terakhir ucapan bela sungkawa dan kebaikan almarhum. Saya dan keluarga turut berduka cita atas kepergian Mbak Ica, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan tentunya mudah-mudahan Mbak Ica mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Itu dari saya. Masih ya. Makasih banyak Om. Terima kasih ya.